Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita rasakan atau tidak kita rasakan, mampu kita melihatnya atau tidak mampu kita melihatnya, kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang takkan tergantikan oleh emas sebesar gunung. Dan rahmat dan nikmat Allah itu Allah berikan kepada kita setiap hari, tak terhitung dan sangat banyak. Aneka ragam dan rahmat dan nikmat Allah curahkan setiap hari kepada setiap kita, mampu atau tidak mampu kita melihatnya atau merasakannya. Satu dari nikmat Allah itu tak tergantikan oleh emas sebesar gunung. Sadarlah wahai muslim dan muslimah, bahwa setiap hari engkau bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat, yang satu saja daripada rahmat dan nikmat itu emas sebesar gunung tak akan mampu menggantikannya. Mungkin antum bertanya, apa gerangan rahmat dan nikmat yang setiap hari aku rasakan, yang aku setiap hari Allah berikan kepadaku, yang tak tergantikan oleh emas sebesar gunung? Kenapa saya tidak merasakannya? Itu adalah kepandiran dirimu, itu adalah kealfaanmu dan kelalaian dan keteledoranmu. Namun apabila Anda tidak lalai, apabila Anda tidak ghaflah, apabila Anda benar-benar mentadabburi ayat-ayat Allah dan mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah terutama pada dirimu, maka engkau akan merasakan apa yang tadi dikatakan. Qul billahi alaikum, air putih yang antum minum setiap hari bisa digantikan oleh emas sebesar gunung? Bisa? Berarti air putih itu lebih penting daripada emas sebesar gunung. Permasalahannya adalah kita tak mampu melihatnya. Kita terlalu dilalaikan oleh emas yang hanya sebesar genggaman. Padahal emas sebesar gunung tak mampu menggantikan posisi air. Dan nikmat yang lebih hebat daripada emas sebesar gunung itu setiap hari Allah berikan kepada kita. Setiap hari kita minum. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, tak sanggup kalian menghitungnya. Kapan kita merasakan rahmat dan nikmat Allah yang sangat besar, yang setiap hari Allah berikan kepada kita? Kita lalai, kita meremehkan nikmat-nikmat Allah hanya karena secuil kenikmatan dunia. Setiap hari Allah berikan rahmat, nikmat, curahan rahmat dan nikmat yang besar. Dan Allah katakan besar, dan Allah katakan banyak, kita sepelekan. Dan kita anggap itu adalah nikmat yang sangat kerdil dan kecil. Itu salah kita, itu kekeliruan kita, itu kebodohan dan kepandiran kita. Kalau dia lebih mulia daripada emas sebesar gunung, Anda mengkerdilkannya, bahkan lebih kerdil daripada uang lembaran ratusan ribu. Mau kita sebut apa orang Islam yang seperti ini? Mau kemana umat Islam yang tak mampu melihat rahmat dan nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepadanya setiap hari, dan hanya melihat secuil kenikmatan dunia sebagai nikmat hebat yang harus diperebutkan? Percaya tidak percaya, inilah pola hidup banyak manusia sekarang. Merasa uang dalam genggamannya itu lebih mulia daripada tangan yang menggenggam uang itu. Dia merasa kendaraan mewah yang dia naiki itu lebih berharga daripada kakinya yang menekan gas dan rem. Dia merasa bahwa matanya yang melihat rumah gedung, bahwa rumah gedung itu lebih mulia daripada matanya yang dia gunakan untuk melihat rumah itu. Dan bahkan dia melihat jam tangan seseorang di tangan seseorang lebih mulia daripada nikmat-nikmat besar karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Wahai muslim, bertaubatlah. Engkau sudah salah jalan, engkau sudah keliru. Jangan remehkan nikmat-nikmat Allah yang besar. Kalau ingin tahu nikmat Allah yang besar di mana, baca Al-Quran. Kalau Allah sebut itu sebagai nikmat, itu adalah nikmat besar.
Kalau Allah ulang-ulang itu di dalam Al-Quran sebagai anugerah Allah, karunia Allah, berarti itu nikmat besar yang harus dipandang besar. Berarti air itu sangat teramat penting. Namun kita yang melalaikannya. Kalau Anda sudah mampu melihat nikmat air lebih hebat daripada gunung emas, engkau tidak akan tertipu dan terpedaya oleh dunia. Karena dunia yang ditawarkan kepadamu tidak akan pernah sebesar itu atau 1/10 darinya. Bangkitlah dari kelalaian, keluarlah dari keteledoran, taubatlah dari kealfaan. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan. Tadabburi dia dan lihat apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dalam wujud kenyataan di dalam bumi yang terbentang. Seperti yang Allah katakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga kita mengerti dan faham. Begitu penyayangnya Allah kepada kita. Begitu curahan rahmat dan nikmat Allah yang sangat besar setiap hari Allah berikan kepada kita. Keluarlah dari sudut pandang manusia terhadap nikmat. Karena sudut pandang manusia terhadap nikmat adalah kesesatan. Namun kembalilah kepada sudut pandang syariat terhadap nikmat, karena dia adalah kebenaran yang hakiki. Rabb yang Anda rukuk dan sujud kepadanya Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan kira bahwa ilmu Anda tentang Allah telah mengetahui seluruhnya tentang Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan itu yang Allah inginkan kita untuk merasakannya setiap hari. Sehingga diwajibkan kita untuk mengucapkan itu setiap hari, agar kita ingat bahwa dia Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah di dalam sholat kita diwajibkan untuk mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Setiap hari, setiap hari, setiap sholat wajib, setiap sholat fardu, setiap akan membaca Al-Quran, terutama di awal-awal surat, kita baca Bismillahirrahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Namun sayang, di zaman kita sekarang ini, mulut mengucapkan, hati tak hadir di sana. Sehingga lisan yang saban hari mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim tidak menghadirkan Rahman dan Rahimnya Allah kepada dirinya setiap hari. Oleh karena itu Rasulullah SAW sholat yang sangat panjang, sehingga bengkak kedua kaki beliau saking lamanya berdiri menghadap Allah. Lalu beliau katakan, inilah yang pantas dilakukan oleh seorang hamba yang harus bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Ibadah yang beliau yang hebat lahir dari rasa syukur beliau yang hebat, dan rasa syukur beliau yang hebat lahir dari kemampuan beliau melihat rahmat dan nikmat Allah yang hebat. Di antara rahmat dan nikmat Allah adalah ketika Allah mengirimkan musibah dan bencana kepadamu. Hal yang terlihat agak aneh, namun dia adalah kebenaran. Di antara sekian banyak rahmat dan nikmat Allah adalah di saat Allah mengirim bencana, musibah kepada dirimu. Semakin Allah sayang kepada seorang hamba, semakin Allah kirim musibah itu. Terlihat aneh, tapi itulah kebenaran. Logika kita berbicara, semakin Allah sayang kepada seseorang, harusnya orang itu semakin terhindar dari mara bahaya. Namun realita dalam kehidupan para nabi dan para rasul berbeda. Kenapa Allah berikan musibah-musibah besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa yang dikejar-kejar kaumnya untuk dibunuh, kepada Nabi Nuh yang ratusan tahun ditertawakan dan dianggap orang bodoh oleh kaumnya dan dijadikan bahan olokan dan bahan tertawaan, dan mereka adalah manusia terbaik di permukaan bumi. Namun kepada mereka musibah-musibah besar Allah berikan. Fahamlah kita bahwa Allah kirimkan musibah karena Allah ingin menyayangi. Allah kirimkan petaka
Karena Allah ingin mencintai. Allah kirimkan mudarat karena ingin mengangkat derajatmu di sisinya. Allah kirim kepadamu hal yang membuat engkau menderita agar engkau kembali ke jalannya. Inilah yang kita katakan di antara rahmat dan nikmat Allah adalah ketika Allah memberikan kepadamu musibah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah kirim bencana ke kaum itu. Allah kirim ibtila, hal yang membuat mereka mendapatkan mudarat. Allah kirimkan bala, namun bala yang tujuannya adalah rif'ah, ingin mengangkat orang yang dikirimkan kepadanya bala. Apabila Anda melihat kehidupan manusia atau Anda melihat perjalanan hidupmu sendiri, pasti akan engkau temukan di tengah kehidupan manusia, atau mungkin Anda rasakan dalam kehidupan dirimu sendiri, bahwa engkau baru mulai mau mengenal agama Allah setelah dikirim derita sebelum itu. Engkau akan menemukan manusia, Allah kirimkan kepadanya bencana, melalui bencana itu dia bertaubat dan serius dalam bertaubat dan wafat di atas husnul khatimah. Ada orang yang karena di penjara akhirnya mendapatkan hidayah, sakit akhirnya mendapatkan hidayah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau karena bencana itu Anda akhirnya kembali ke jalan Allah, maka bencana itu bagimu adalah rahmat, bukan adab. Karena hasil dari bencana itu adalah kemuliaan. Karena buah daripada bencana yang Allah kirimkan kepadamu adalah engkau kembali menjadi hamba Allah yang sebenarnya, bukan hamba Allah yang hanyut di dalam bujuk rayu iblis dan bala tentaranya. Namun kalau bencana itu yang membuat Anda mati di atas kemaksiatan, itu adalah adab, bukan rahmat. Dan sebelum Allah melakukan itu kepada hamba-hambanya, pelaku maksiat pasti sebelumnya sudah Allah tegur dengan aneka ragam teguran yang Allah sampaikan kepadanya, namun dia tetap tidak mampu lagi untuk merevisi amalan dan merubah kelakuan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Musibah datang membuat kita tersadar, tersontak dari kelalaian, tersontak dari kesombongan, sehingga akhirnya dari situlah perjalanan menuju Allah mulai dilakukan. Nah, inilah yang kita maksud, bahwa Allah memberikan rahmatnya di dalam musibah yang ia berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan di dalam musibah pun ada rahmat. Bayangkan, di dalam bencana yang dikirimkan ada rahmat dan nikmat. Itulah Rabbmu yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai muslim dan muslimah. Di antara manfaat musibah adalah manusia menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Manusia yang kerdil, lemah, tak mampu apa-apa, bukan seperti dirinya yang selama ini dia rasakan orang kuat, orang hebat, penguasa, sehingga berhadapan dengan manusia dengan dada yang membusuk, mungkin karena kekuasaan, atau karena kekayaan, atau karena ketenaran, dan yang lainnya, sehingga merasa dirinya adalah orang hebat, merasa dirinya adalah orang kuat. Allah berikan kepadanya musibah, dia tersadar, ternyata saya tak bisa apa-apa, ternyata saya tak mampu apa-apa. Di zaman kita sekarang ini, kita menyaksikan betapa sombongnya sebahagian, tidak semuanya. Allah kirimkan virus kecil dan mungil, semuanya terduduk dan terdiam. Mana kekuatan itu? Mana kehebatan itu? Mana kesombongan yang selama ini dipertontonkan? Mana sains dan teknologi yang selama ini dibangga-banggakan? Berhadapan dengan virus yang tak terlihat saja, tak berkutik, bagaimana lagi menghadapi Rabb pemilik virus itu? Namun kesombongan tetap saja kesombongan. Sudahlah, tak mampu apa-apa, masih saja berusaha untuk menunjukkan bahwa kita bisa. Namun pakar kesehatan kafir yang selalu sombong dalam keahlian dan keilmuannya, merasa serba bisa, serba mampu. Manusia kalau sadar siapa diri yang sesungguhnya, siapa diri yang sebenarnya, siapa dirinya yang sesungguhnya, mulai dia sadar siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dirinya merasa lemah, sangat lemah, dia akan mencari yang maha kuat, tempat dia berlindung, tempat dia memohon, tempat dia meminta, tempat dia menggantungkan segala harapan.
tempat dia memohon untuk diarahkan langkah dalam hidupnya ke jalan yang diridhoi dan dicintai, jalan kemuliaan, jalan kesucian, bukan jalan kehinaan, walau manusia menganggapnya kemuliaan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat yang 42, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Sungguh telah kami utus para nabi dan para rasul kepada umat-umat sebelummu. Kami utus para nabi dan para rasul sebelummu kepada umat-umat mereka. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Kami berikan kepada mereka bencana-bencana. Kami berikan kepada mereka petaka-petaka. Karena kami ingin menyayangi mereka, supaya mereka menjadi hamba yang benar. La'allahum yatadarra'un. Semoga mereka menjadi hamba yang tadarru' kepada Allah, kepada Rabb mereka. Tadarru' adalah datang menghibah, datang memohon, merintih, meminta belas kasihan. Hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar merasakan dirinya hamba Allah yang bisa merintih kepada Allah, yang bisa meminta dengan penuh belas, meminta belas kasihan kepada Allah. Hati manusia-manusia sombong tak akan mendapatkan itu. Hati pencinta-pencinta dunia akan jauh dari itu. Namun hati seorang hamba yang benar-benar hamba, yang tahu akan kelemahan dirinya, ketidakmampuan dirinya, yang tahu bahwa seluruh rahmat yang dia gunakan murni rahmat anugerah Rabb-nya kepadanya, yang dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan satu kebaikan kecuali Allah memberikan kebaikan itu kepadanya, dan tak terhindar dari satu mudarat dan petaka kecuali Allah yang menghindarkan itu darinya. Manusia-manusia seperti ini yang mampu merintih kepada Allah, memelas kasihan, belas kasihan, meminta belas kasihan dengan memelas kepada Allah. Ini tidak tadarru', saudara. Akhirnya seorang hamba mengerti siapa dirinya, faham posisi dirinya. Dia adalah hamba. Yang satu tarikan nafasnya bukanlah kemampuan dirinya, namun murni kasih sayang Allah kepada dirinya. Hai muslim, wahai muslimah, sadarlah, satu tarikan nafasmu itu bukan kehebatanmu. Dia adalah anugerah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kalau demikian engkau memahami siapa dirimu, bagaimana mungkin engkau akan sombong kepada Allah penguasa langit dan bumi, sehingga malas untuk mendekatkan diri kepadanya, malas untuk belajar ilmu tentang ayat-ayatnya, malas duduk di majelis ilmu yang mengingatkan kepadanya, Rasulnya, kitabnya, rahmat dan nikmatnya. Maka ketika Allah berikan bencana berupa azab, musibah, petaka, si hamba kembali kepada siapa dirinya. Dan ketika dia menjadi siapa dirinya, dia akan menghadap Allah, bertadarru' kepada Allah. Dia akan minta seluruh petunjuk kepada Rabb-nya, tidak kepada siapapun selain Allah, pencipta, penguasa, pengatur langit dan bumi. Di antara hikmah didatangkan musibah adalah penghapus dosa dan kesalahan. Bukankah semua kita berdosa? Tak ada di antara kita yang sedang berkumpul di masjid ini manusia suci. Semua kita manusia berlumur dosa, termasuk yang sedang berbicara di hadapan antum. Tak apa pengecualian. Kullu bani Adam khata'. Seluruh bani Adam adalah orang yang berbuat salah, bahkan sering berbuat salah. Dan kita sudah Allah takdirkan kitalah bani Adam itu. Maka tidak ada kesucian kecuali hanya milik-milik al-maksumun, orang-orang yang Allah maksumkan dari dosa dan kesalahan, yaitu para nabi dan para rasul. Ketika semua kita bersalah, semua kita berdosa,
ketika semua kita tanpa terkecuali pernah membuat biografi gelap dalam hidup, kita semua berarti membutuhkan ampunan. Kalau kita tidak dapat mendapatkan pengampunan itu, kita akan celaka dan binasa. Yang tidak mendapatkan pengampunan Allah ke neraka. Dan yang mendapatkan pengampunan Allah, mereka lah yang akan menghuni surga. Oleh karena itu, sering Allah menyebut surga, namun sebelumnya disebut ampunan. Dalam kata lain, sering Allah menyebut ampunan, setelahnya baru Allah menyebut surga. Disebut ampunan dulu baru surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u, berlomba-lombalah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan surga. Lihat, disebut ampunan dulu baru surga. Untuk masuk surga kita perlu pengampunan. Dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Dalam surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Namun sebelum Allah menyebut surga, Allah menyebut ampunan. Kalau kita sadar bahwa kita bersalah, berarti kita akan sadar bahwa kita butuh ampunan Allah. Dan kalau kita tahu bahwa kita butuh ampunan Allah, maka kita pun takkan sedih kalau kita ditimpa musibah. Maksud tidak sedih itu tidak akan hancur, tidak akan merasa diri itu tak berguna kalau kita ditimpa musibah. Kenapa? Musibah itu untuk mengangkat dosa dan kesalahan. Musibah itu untuk pengampunan dosa dan kesalahan. Salah satu manfaat daripada dikirimnya musibah, dikirimnya petaka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, Allah ingin mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ma min syai'in yusibul mu'min, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin daripada musibah dan bencana. Ma min syai'in yusibul mu'min hatta syaukati tusibuh, sampai sebuah duri yang menusuk di kakinya, itu musibah sudah, bencana itu sudah, kepedihan itu, rasa sakit itu. Walaupun musibah yang kecil seperti itu, tertusuk duri, sehingga merasakan beberapa menit pedihnya tertusuk duri. Sampai musibah yang sekecil itu tidaklah Allah berikan kepada orang mukmin illa kataballahu lahu biha hasanah, melainkan Allah akan tuliskan untuknya kebaikan. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan Allah akan hilangkan daripadanya satu kesalahan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadisnya sahih, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah ada bencana menerpa seorang mukmin atau mukminah, baik itu dalam dirinya atau hartanya atau anaknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya sehingga dia bertemu dengan Allah Rabb-nya tak punya dosa. Oleh karena itu, sifat seorang mukmin ketika musibah datang kepadanya bukan bersuudzon kepada Allah, akan tetapi dia introspeksi diri. Apa kesalahan yang dia lakukan? Apa kekeliruan yang dia kerjakan? Kemudian dia berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah menegurnya dengan musibah ini karena keteledoran itu, karena kemaksiatan itu, karena kekeliruan tersebut. Dan dia berharap datangnya musibah itu Allah berikan kepadanya sifat sabar untuk berhadapan dengan musibah itu, sehingga pahala sabar membuat musibah ini hilang, pergi dari dirinya, membawa dosa-dosanya. Sehingga seorang mukmin ketika ditimpa musibah dihadapi dengan sabar, tidak dihadapi dengan suudzon kepada kenapa saya yang ditimpa musibah ini, kenapa tidak yang lain, kenapa orang Islam, kenapa tidak orang kafir. Sebagian umat Islam sekarang ini sudah aneh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan kepadanya musibah untuk memuliakan dirinya. Dia katakan, kenapa kami orang muslim yang dapat ini, kenapa tidak orang kafir saja, kenapa orang kafir malah berjaya dan berkuasa dan hidup sebagai
penguasa dan dikdaya. Ini muslim-muslim yang tidak mengerti dan tidak faham agamanya, dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya dan Rasul sebagai pemandu derap langkahnya di permukaan bumi. Dia mengira nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir pertanda kebaikan, dan musibah yang Allah berikan kepada orang mukmin pertanda keburukan. Pada Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah curahkan kepada orang kafir nikmat agar Allah mengadab dia dengan nikmat yang diberikan kepadanya itu. Maka ketika Anda timba musibah, berhusnudzonlah kepada Allah bahwa Allah ingin menghapus dosa dan kesalahan. Lakukan introspeksi diri. Apa kesalahan yang saya lakukan sehingga Allah mengirim ini kepada aku? Apa keteledoran yang ku kerjakan sehingga Allah mendatangkan petaka ini kepada aku? Mulailah introspeksi diri, dan jangan salahkan orang ini, orang itu. Salahkan si anu, salahkan si anu. Menyalahkan orang itu gampang dan nikmat, dan merasakan kesalahan diri sendiri itu yang sulit. Dan pada dasarnya kita hanya hidup untuk memperbaiki diri, bukan untuk memperbaiki orang lain. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarir. Orang-orang yang di dunia hidup sehat walafiat, sudahlah sehat, banyak afiatnya, banyak sehatnya, dan banyak tidak terkena musibahnya. Mereka pada hari kiamat berharap seandainya di dunia mereka ditimpa musibah dan daging-daging mereka disisir dengan sisir-sisir yang membuat dia terpisah dari tulang. Kenapa itu terjadi? Kenapa ada keinginan seperti itu? Ketika mereka melihat orang yang banyak mendapatkan bencana dan musibah mendapatkan pahala besar dari Allah. Ini perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Di saat pahala besar Allah berikan kepada orang yang di dunia banyak musibah, banyak petaka hidupnya, nampak oleh orang-orang yang beriman yang di dunia hidupnya banyak sehatnya, banyak aman dan nyamannya, dan sehingga mereka iri kepada pahala yang Allah berikan yang sangat besar kepada ahlul bala. Seandainya di dunia mereka yang mendapatkan musibah-musibah itu, walaupun harus disisir daging mereka sehingga terpisah dengan tulang bil maqarid, dengan sesuatu yang menyisir-nyisir daging. Ini juga faedah berikutnya di samping pengampunan dosa, faedah berikutnya pahala yang besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan orang-orang yang sabar di dunia pahala tanpa dihisab-hisab. Di antara hikmah musibah adalah kita akhirnya memiliki sifat hanya berharap kebaikan di akhirat. Kenapa? Karena ketika musibah itu datang di permukaan bumi, kita sadar itulah dunia. Dunia gudangnya masalah, dunia gudangnya musibah, dunia tempat semua manusia yang hidup di dunia ini semuanya Allah berikan petaka. Mulai dari yang paling Allah cintai sampai yang paling Allah benci. Karena dunia ini Allah takdirkan tempat Anda diberikan musibah. Anda tidak hidup di dunia ini untuk bersenang-senang. Anda tidak Allah hidupkan di permukaan bumi ini agar menikmati dunia dan bumi ini. Tidak. Ayah Anda diturunkan ke bumi untuk diadab, untuk dihukum karena kesalahan dan kekeliruan. Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi bukan untuk merasakan nikmatnya bumi, namun untuk dihukum karena telah berbuat salah. Itulah dia bumi. Qulna habitu minha jami'a. Setelah berbuat salah Allah katakan turun kalian semuanya ke bumi sebagai hukuman. Bumi ini negeri hukuman, bukan negeri kenikmatan. Dunia ini tempat kita akan diterpa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan aneka ragam petaka, bencana, masalah, problematika yang membuat jiwa galau, mata sulit untuk tidur, hati yang harap-harap cemas, penuh kekhawatiran, membuat nafsu makan kita berkurang. Semua kita merasakan itu. Jangan pernah merasa hanya saya yang diberikan itu, orang lain mah enggak. Orang lain itu dirimu sama-sama penduduk bumi. Itu yang akan diterima oleh orang miskin, dan itu yang akan diterima oleh orang kaya dalam takaran yang sama. Sadar kita bahwa bumi ini tempat penuh ujian, tempat penuh dilema, tempat penuh bencana. Hati kita tak mencintai lagi bumi ini, tak mencintai kesenangan-kesenangan di dalamnya, tak mencintainya berlebihan, hanya ala kadar sekedar. Mencintai bumi dan isi dan kenikmatan yang dalamnya bukan juga haram,
Namun yang kita maksud mencintai, kecintaan kepada bumi, kenikmatan dunia yang mengalahkan kecintaan kepada akhirat dan surga. Sekedar cinta dunia, dalam arti kata ada kenikmatan dunia lalu kita cintai kenikmatan itu, tak ada masalah, asal jangan berlebihan. Kapan dia dikatakan berlebihan? Kalau sudah mengalahkan akhirat. Bukankah kita di dalam Al-Quran Allah Taala selalu tuntun kita, selalu bimbing kita, selalu arahkan kita untuk mencintai akhirat lebih daripada kita mencintai dunia. Akhirat lebih baik dan lebih kekal untuk diri kita. Akan tetapi manusia apa yang mereka lakukan? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Namun kalian terlalu mengedepankan, memprioritaskan, mendahulukan, menomorwahidkan dunia, padahal akhirat itu yang lebih baik untuk kalian. Akhirat itu yang lebih kekal untuk kalian. Allah ingin kita mencintai akhirat jauh lebih hebat daripada kita mencintai dunia. Dan sifat ini akan timbul, salah satu di antaranya adalah orang yang ditimpa musibah, yang akhirnya mengetahui inilah dunia. Sudahlah dia sedikit penuh petaka. Namun kebaikan, kekekalan, dalam kebaikan adalah surga. Sehingga di surga tak ada sedikit pun kesusahan dan kesulitan. Tak ada sedikit pun kesusahan dan kesulitan. Tak ada. Apapun yang namanya kesulitan, kesusahan itu gak ada di surga. Sampai hal yang paling ringan daripada kesusahan Allah tiadakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang surga, wa ka'san dihaqa. Artinya adalah di dalam surga ada nikmat berbentuk gelas-gelas, cangkir-cangkir, ka'san dihaqa, sudah terisi penuh. Artinya apa? Penduduk surga kalau ingin minum tak perlu nuang, karena nuang di dalam surga adalah bencana dan petaka. Menuang air ke dalam cangkir dan gelas di dalam surga dianggap kesulitan yang harus ditiadakan. Setiap dia mau minum, cangkir itu terisi. Bejana-bejananya dari emas dan perak, pasir-pasirnya berlian. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik. Kalau kita bicara dunia, pasir-pasirnya lumpur yang mengotori kita. Dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya harus diraih dengan beraneka ragam penderitaan dan air mata. Hanya manusia-manusia yang tidak berakal yang akan mendahulukan dunia dibanding akhirat. Di antara manfaat dari musibah dan petaka adalah Anda menghargai nikmat yang dia adalah lawan daripada musibah itu. Anda mengerti akan hebatnya nikmat-nikmat Allah setelah Anda merasakan perihnya bencana dan bahaya musibah yang Allah berikan. Dan ketahuilah bahwa bumi ini, dunia ini, sebelum Anda diberikan kemudahan, diberikan kesulitan terlebih dahulu. Sebelum Anda diberikan nikmat, Anda akan diberikan penderitaan terlebih dahulu, musibah terlebih dahulu. Sebelum Anda ditolong, Anda terlebih dahulu diuji dengan hal yang penuh pengorbanan. Sehingga para sahabat yang benar-benar sabar, super sabar dari manusia-manusia yang pernah hidup di permukaan bumi, diuji oleh hal yang berat. Akhirnya mereka mengadu kepada Nabi dan bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Kata Nabi SAW, sungguh umat-umat sebelum kalian, di antara mereka ada orang yang di kepalanya digergaji, ada orang yang dagingnya disisir sehingga terpisah dari tulang, tapi mereka bertahan di atas agamanya. Walau besarnya penderitaan yang mereka hadapi, besarnya pengorbanan yang harus mereka lakukan, kalian belum separah itu diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian adalah kaum yang minta-minta segera datangnya pertolongan Allah. Allah pasti akan berikan pertolongan. Jangan ditanya-tanya kapan datangnya. Kalian terlalu tergesa-gesa. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Padahal sudah demikian hebatnya pengorbanan para sahabat. Subhanallah. Apa yang Allah akan katakan kepada kita? Dan kenapa para sahabat menjadi orang-orang mulia? Karena terlalu hebat bencana yang harus mereka lewati. Namun karena Allah melihat iman kita lemah,
Allah tidak berikan kepada kita bencana sebesar bencana itu. Karena kalau diberikan kepada kita bencana sebesar bencana itu, mungkin kita tidak akan sanggup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saudaraku, saudari, Anda terkadang menghayal andai hidup bersama Nabi. Mungkin ada di antara Anda menghayal enaknya hidup bersama Nabi, bisa langsung bertanya agama kepada Nabi. Jangan pernah menghayal itu. Pertama, itu mubazir, itu mustahil. Yang kedua, kalau Anda hidup di zaman Nabi, imanmu yang sekarang tak cukup untuk menghadapi bencana di zaman itu. Pengorbanan kita untuk mempertahankan agama kita di zaman kita sekarang ini sangatlah minim. Akhirnya karena dorongan keluarga tetap bertahan di atas transaksi riba, padahal sudah tahu itulah dosa yang dilaknat oleh Allah, dan yang lainnya. Maka jangan pernah berandai-andai hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Iman Anda tak cukup untuk berhadapan dengan penderitaan di zaman itu. Bersyukurlah Anda dihidupkan di zaman di negeri yang tidak terlalu banyak pengorbanannya, sehingga Anda masih mampu untuk mempertahankan keimanan itu. Karena cobaannya tidak terlalu besar. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan ketahuilah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah adalah Rabb yang maha pengasih, maha penyayang, dan kasih sayangnya pun ada di bencana yang Dia timpakan kepada kita. Seandainya kita mampu untuk menjadikannya sebagai ajang kembali ke jalan Allah, mencari ridho Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala.